kedua Pak Jamal. Judulnya At-Tafsir wal Bayan. Di judul inilah si mufasir menjelaskan, yakni menafsirkan ayat 17 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Kalau diartikan, sesungguhnya hari kiamat adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena sejak dulu, gitu kurang lebih. Ai inna yaumal qiyamah, artinya bahwa hari kiamat waktun adalah waktu. Wa majma'un, tempat kumpul. Wa mi'ad, tempat kembali. Bisa juga waktu kembali. Buat siapa? Lil awalin wal akhirin. Orang yang pertama dan yang terakhir. Pertama Nabi Adam. Terus bersama keturunannya. Nggak ada yang kelewat. Ada absennya semua gitu. Allah yang menciptakan, Allah tahu betul. Yanaluna fihi, mereka akan memperoleh fihi pada hari kiamat. Apaan? Ma wu'idu bihi. Ma jadi maf'ul. Apa yang mereka dijanjikan. Apaan itu? Minas sawab wal iqab. Berupa pahala dan siksa. Sudah dijanjiin. Itulah pentingnya diturunkan Nabi. Sehingga nggak ada manusia komplain, saya belum tahu. Nabi udah dikirim. Sehingga dalam konteks itu ada kajian teologis. Bagaimana satu wilayah kalau memang sampai saat ini belum dengar berita Islam, belum sampai dakwah. Andai kata betul, secara teologis itu dibahas. Mereka nggak disiksa. Kalau menurut teologi Sunni, sebab Allah berfirman, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asar rasul. Kami tidak akan menyiksa sehingga kami membangkitkan seorang rasul. Tuh. Tapi dalam konteks kekinian, para ulama sangat-sangat meyakini tidak ada wilayah yang belum dengar Islam. Nggak ada. Ya. Kecuali dia memang mu'alaf gitu, belum tahu ajaran itu belum tahu. Ya dah? Nah, jadi nggak ada yang belum dengar Islam. Kalau ada di antara kita, kenapa nggak zakat? Terus dia jawab, saya nggak tahu kalau ada wajib zakat. Kenapa nggak sholat? Saya nggak tahu umpamanya. Alasan nggak tahu itu baru diterima hanya 2. Yang pertama, dia baru masuk Islam. Tuh alasan nggak tahunya diterima. Yang kedua, udah nggak ada ulama. Tuh, baru diterima. Lah sekarang ulama udah banyak gitu. Nggak ada alasan nggak tahu. Nah itu yang dimaksud yanaluna fihi ma wu'idu. Mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Berupa, maka minnya min bayan. Berupa pahala dan siksa. Wasummiya yaumal fasli. Hari itu dinamai hari pemutus. Li'annallaha ta'ala yapsilu fihi bihukmihi baina khalqihi. Sebab pada hari itu Allah memutus segala perkara, segala sengketa, segala apa saja, pakai apa? Bihukmihi, dengan keputusannya. Antara siapa? Baina khalqihi, antara makhluknya.
Kan ada banyak sengketa dalam hidup. Ada sengketa pilkada, ada sengketa pemilu. Putus-putus di dunia. Tapi kan yang gagah aja yang menang. Gitu. Nanti di sana diulang. Dikasih tahu sama Allah. Yang benar sebenarnya kemarin waktu Pilpres menang ini umpamanya. Ini mau umpama. Tuh. Itu maka disebut Yaumul Fasli. Summa zakarallahu ta'ala, kemudian Allah menyebutkan alamatin salasan. 3 alamat hari kiamat. Faqala, alamat pertama, alamat adalah tanda. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Yaitu satu hari di mana trompet ditiup, maka kalian akan berbondong-bondong datang kepada Allah. Ai inna yaumal fasli huwal yaumul ladzi yanfukhu fihi Israfil bil buk. Artinya bahwa hari kiamat adalah hari di mana malaikat Israfil meniupkan buk, trompet, awil koren trompet juga. Apa yang membedakan bentuk? Koren itu pada mulanya artinya tanduk. Ada dalam tradisi bangsa tertentu, dulu masih primitif, itu mereka meniup trompet untuk kepentingan tertentu terbuat dari tanduk. Makanya Al-Quran itu trompet. Ya, kayak kita juga ada suling dari bambu. Gitu. Ini trompet dari tanduk. Maka ada bentuk-bentuk trompet yang mirip tanduk. Kecil terus ujungnya gede. Fata'tuna ayyuhal khala'iq min kuburikum. Maka kalian datang wahai para makhluk, maksudnya manusia, min kuburikum, dari kubur kalian. Bangun itu. Ada film kiamat. Pas pada lompat dari dalam kubur masih pakai pocong. Ya nggak apa-apa. Itu hasil imajinasi terhadap sesuatu yang gaib. Dari kubur mereka ila maudhi'il ardi, ke tempat kumpul. Zumron, berkelompok-kelompok. Iya. Wa jamaat, sama, berkelompok-kelompok. Ta'ti fihi kullu ummah. Setiap umat datang. Umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai umat Nabi Muhammad. Datangnya ma'a rasuliha, bersama rasulnya. Kebayang nggak? Nanti di situ ada bendera. Sebelum mulai berangkat, Nabi cari semuanya, terutama Nabi Muhammad. Ummati, 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 gitu. Mana? Kayak model ada rapat raksasa di Senayan, semua partai pada datang. Pada bawa bendera apa enggak? Bahkan pada pakai seragam. Untuk bisa dikenali oleh nabinya. Dalam rangka Nabi mengenal umatnya, itu yang paling gampang Nabi Muhammad mengenal umatnya. Ada tandanya. Pertama, anggota wudhu. Kata hadis Nabi, anggota wudhu nanti terang seperti lampu. Nanti di akhirat tuh pada saat itu agar mudah dikenal. Bukan di dunia. Kalau di dunia udah terang kita nggak usah ke PLN. Ya dah? Nah, dari sekian umat Nabi yang paling mudah dikenal itu muazin. Muazin di masjid.
Tuh mudah dikenal. Kalau hadis pakai kinayah. Kenapa mudah dikenal? Karena lehernya panjang Mu'adzin. Bukan dalam artian harfiah, hakiki kayak jerapah. Andai kata begitu juga memang rasional. Oh dia tinggi banget, paling tinggi. Gitu. Jadi mudah dikenal. Gitu. Kalau disebutkan nanti Mu'adzin, paling dikenal ketika Nabi Muhammad mencari umatnya pada hari kiamat, bukan berarti panjang lehernya beneran, tapi memberikan informasi tentang bahwa muadzin itu pekerjaan luar biasa mulia. Kalau ibarat pegawai, dia pegawai Allah. Tugasnya manggil. Ya betul tidak? Dan memang di zaman Imran, dalam surat Ali Imran, itu merbot adalah kedudukan yang paling mulia. Sehingga si Imran bernazar, kalau nanti lahir anakku laki-laki akan aku jadikan merbot. Itu paling mulia. Sekarang merbot dianggap kere. Ya kan? Orang kelas sekian. Paling mulia di sisi Allah. Aspek mulianya gimana kira-kira? Tuh dia yang mengamati ini udah masuk waktu apa belum? Itu karpet udah digelar apa belum? Udah disapu belum masjid? Masjid kan rumah paling mulia karena rumah yang dinisbahkan kepada Allah. Maka yang memperhatikan dan mengurusnya juga ikut mulia. Gitu apa namanya deskripsinya kurang lebih begitu. Ya, yang pertama tandanya yaumayun fakufisur fatatuna afwaja. Ai inna yaumal fasli huwal yaumul ladzi yanfukhu fihi Israfil bil buk awil qarni. Fatatuna ayyuhal khalaik min kuburikum ila maudhi'il ardi zumran. Zumran atau ya zumran benar bacanya. Kita suka dengar khotib tuh zumratul muslimin sama dengan mahsyar. Ya. Wa jamaat ta'ti fihi kullu ummatin ma'a rasulihi. Rasulih kama qala ta'ala yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Tuh. Diterangkan dalam ayat lain. Hari kiamat yaitu pada hari kami panggil setiap manusia bersama imam mereka. Nggak ada imam yang lain kecuali maksudnya Nabi. Ya, slide berikutnya, Pak. Ini nomor 2 tuh, nomornya nggak ketulis. Ya, tadi kan nomor 1. Ciri tanda kiamat yang kedua, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibuka langit. Maka dia menjadi seperti berpintu-pintu gitu. Namanya punya kontrakan tuh. Berjejer dari timur sampai barat. Terus pintunya dibuka semuanya. Itu ngebayanginnya. Tapi dibuka pintu itu bukan di kontrakan, di langit. Maka nengok ke langit, banyak pintu-pintu yang dibatasi oleh awan-awan. Nah, apa makna dibalik itu? Itu nggak ada yang tahu. Ya, tapi memberikan gambaran proses kiamat kayak begitu. Akhirnya dari setiap pintu pada turun malaikat di atas. Dari atas. Ai wa tasadda'atis sama. Tasadda'at terbelah. Terbelahnya gitu oleh awan-awan jadi kayak berpintu-pintu. Wasyaqqat sama terbelah. Fasarat zata abwabin kasirah. Maka jadi punya pintu banyak. Waturukan jalan, ya. Wa masalik sama jalan. Linuzulil malaikah. Nah, kita dikasih tahu nih.
buat malaikat tuh turun. Iya. Wa nazirul ayah kasirun. Ayat yang seperti ini, serupa seperti ini banyak. Contoh, izas sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah, itu terbelah. Izas sama'un fatorat. Apabila langit terbelah juga. Infatorat. Pada mulanya itu terbelah. Udah kebayang terbelahnya. Kita tanam biji kacang. Udah mulai tumbuh. Ya, keluar tunas. Terbelah apa enggak? Itu namanya infatorat. Dan biji kacang ditanam kemudian terbelah kayak begitu. Biji apa saja ditanam terbelah kayak begitu, termasuk korma segala macam, kelapa, maka muncul kata fitrah. Fitrah ada sesuatu yang nggak mungkin dipisahkan, nggak mungkin tak terjadi. Itu. Paham itu infator. Pada mulanya fatoro artinya mencipta. Fatoros samawati, mencipta. Kacang ditanam terus terbelah, itu dibelah oleh Allah, itu namanya fator. Terus bina apanya namanya mutawaahnya infator, terbelah. Nggak ada yang nggak terbelah itu biji kalau ditanam. Dia diam aja terus langsung tumbuh, nggak ada. Semuanya pasti terbelah. Bagaimana tunas akan muncul kalau nggak terbelah? Nah ini apa namanya, ayat lain menginformasikan bahwa langit pada hari kiamat nanti terbelah. Idza sama'un fatarat. Berikutnya wa yauma tusyaqqaqus sama'u bil ghamam. Dijelaskan. Jadi infatarat atau apa tadi futihatis sama, yaitu langit dibelah. Dibelahnya pakai apa? Pakai ghamam, awan. Udah kebayang belum? Jadi langit terang sekali pada mau menjelang kiamat, karena itu bagian dari tanda-tanda. Lah terus dibelah-belah sama awan, awannya awan hitam, awan biru. Tuh udah kebayang. Ya. Atau bisa juga dibantu pikiran kita ketika kita ngelihat pelangi. Itu gampang itu. Kan dibelah-belah oleh warna awan gitu. Nah, secara ilmiah kita nggak tahu. Oke, kecuali orang-orang ilmuwan. Wa nazalal malaikah tanzila. Ada tanzil itu maf'ul mutlak. Terus dia fungsinya menegas. Malaikat pada turun gitu. Untuk turunnya malaikat, Allah pakai rasio kita dibikin pintu. Pintu-pintu sebagai jalanan. Sebenarnya tanpa pintu juga kita yakin Allah mampu. Ya tak? Itu. Wahada yakni ya bukan yakni nih. Yukna tabaddulu nizamil kaun. Ini berarti bergantinya sistem alam semesta. Tuh. Yang dimaksud futihatis sama. Bahkan memang dalam ayat lain, kiamat itu buminya bumi ini juga, cuma sistemnya saja yang berbeda. Sehingga dibahasakan dalam ayatnya, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi wassam. Bergandengan itu.
Ada hari di mana bumi diganti, bukan bumi yang ini. Ganti. Untuk mencapai ke sana pikiran kita mudah, kita diberi potensi. Apalagi ketika ada gempa, di samping hujan, terus dari dalam keluar air. Waktu kasus yang belum lama, gempa dahsyat di Palukah, di manakah itu, kampung habis rata, ditelan lumpur. Nah itu kan yaumatubaddalul ardu ghairal ardi wassamawatu. Langit juga begitu. Iya. Wazihabut tamasuk baina adzaihi. Zihab hilang. Hilangnya saling berpegangan antara bagian-bagian langit. Kalau bagian-bagian langit dimaksud adalah benda-benda langit, satu sama lain tidak saling berpegangan lagi, jadinya bertabrakan. Tuh, gitu. Kayak begitu Allah menggambarkan. Di sisi lain, kalau kita hayati, Al-Quran ini kalam Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, maknanya sebagai orang beriman bukan buatan Nabi Muhammad. Apalagi terkait isinya yang sedang diceritakan. Tidak mungkin Nabi Muhammad cerita kayak begini tentang gaib. Kalau tidak diberitahu, kalau tidak diajari, kalau tidak disampaikan oleh Allah. Oh, ngablak-ngablak pikiran kita ketika memposisikan Al-Quran sebagai sesuatu yang harus diimani. Nomor 3, tanda kiamat yang ketiga. Wasuyiratil jibal fakanat saroba. Suyirat dari kata saro, di pola fa'ala. Sayyara di pola majhul. Suyiro. Tuh. Saro artinya jalan. Jalannya nggak kira-kira, cepat. Jalan cepat kita suka ngomong juga. Wah, dia mau bukan jalan, terbang. Cepat benar. Gitu. Suyirat. Karena terbang, maka gunung hilang. Sehingga Mufasir menjelaskan. Wa uzilatil jibal. Dihilangkan gunung. Ditiup. Kayak model kita pakai kipas angin, niup abu di atas meja. Udah berterbangan. Uzilatil jibal an amakiniha. Dari tempatnya. Wabuddidat fil hawa. Ditaburkan. Di angkasa, di udara. Fakanat haba'am mumbassa. Maka jadilah debu-debu yang berterbangan. Yazunnun nazir annaha sarab. Maka kalau ada yang ngelihat pada saat itu, maka dia menduganya fata morgana. Jadi bukan gunungnya berubah jadi fata morgana. Gambaran pandangan orang yang memandang kondisi gunung pada hari kiamat seperti itu, seperti orang melihat fata morgana. Dikiranya air, padahal bukan. Dikiranya gunung itu, lagi pada terbang, padahal bukan. Itu maksudnya. Fakanat saroba. Ya, berikutnya Pak Jamal. Wa tabda'u awalan bidakki. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tuh ada kata dakka. Dakka artinya digoncang. Maka kiamat itu mulanya tabda'u awalan. Jadi kalau dimunculkan filenya tabda'ul qiyamah. Kiamat mulai awalnya bidakki dengan goncang. Goncangannya bukan cuma 5, 6, 7, 8 skala Richter.
Tetapi voltasenya digandakan sekian kali lipat. Kok tahu sekian kali lipat? Dari pendekatan bahasa. Dakka itu maf'ul mutlak, kuat sekali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oh, bukan cuma kuat, tetapi total. Tak ada permukaan bumi yang tak bergoyang. Semuanya bergoyang dasar. Itu mula awal itu. Kama qala ta'ala, wa hummilatil ardu wal jibal. Fadukkata dakkatan wahidah. Al-Haqqah. Maka bumi dihimpun bersama gunung. Kalau bahasa kita digulung. Gulung. Lalu digoncangkan segoncang-goncangnya. Dan itu sekaligus. Itu dakkatan wahidah. Summatasiru kal ihni. Kemudian jadilah si bumi sama gunung kal ihni seperti Kalau Papa nggak mau masukin kemarin, seperti bulu al ihdi. Awis suf juga bulu ya. Pokoknya ada bulu yang halus berterbangan. Tuh kayak begitu tuh gunung. Ya, kama qala wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-Qari'ah. Gunung-gunung pada saat itu, saat kiamat, baik kayak bulu yang berterbangan. Nah, ini sedang memberikan informasi yang langsung menyentuh bukan cuma pikiran, tapi langsung menyentuh rasa kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Kalau gunung saja kayak begitu, bagaimana kita? Kita ini nggak seberapa. Bagaikan ya sebutir batu kecil dibanding gunung yang begitu besar. Gunung aja kayak begitu. Apalagi kita. Apa kesimpulannya? Luar biasa dahsyatnya. Ada yang bisa menolong? Oh, nggak ada yang bisa menolong. Sehingga dalam ayat lain Allah menggambarkan dahsyatnya kiamat bukan kayak begini. Ini mah yang standar, yang bersifat fisik. Apa kedahsyatan kiamat yang digambarkan oleh Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banih. Pada saat itu suami nggak kenal istri. Istri nggak kenal suami. Nah, itu gambaran dahsyat. Yang lagi hamil melahirkan. Lagi menyusui, dilepas itu bayi. Ah, udah nggak ada rasa. Itu kan kedahsyatan yang luar biasa. Iya. Jadi udah nggak kebayang. Oke. Summa tataqatta wa tatabaddad. Kemudian tataqatta pada putus-putus. Ya. Tatabaddad sama terpecah belah. Wa tasiru kal haba. Akhirnya jadi kayak debu. Debunya udah kebayang belum? Ada sinar matahari pagi masuk lewat ventilasi rumah, jendela. Terus kelihatan tuh debu. Tuh kayak gitu. Lah kalau kita kayak apa? Bukan cuma, oh enak kita mah gunung aja kayak gitu. Kita mah udah nggak jadi orang. Umpamanya bukan begitu maksudnya. Tapi yang ingin ditonjolkan dahsyatnya kiamat. Kama qala idza rujjatil ardu rojja. Ini susah neranginnya maknanya ini. Rujat artinya melayang. Kalau melayang terbang. Terbang kemana-mana berhamburan. Kayak model udah lama nggak hujan, jalanan penuh abu. Terus mau hujan, angin dulu kenceng. Itu namanya rujat. Pada mulanya roja. Roja artinya dalam konteks dagang itu laku.
dagangannya laku. Rajat at-tijarah, laku. Karena laku, di mana-mana orang pada beli. Ada. Kalau lakunya internasional, global, itu semua barangnya ada dijumpai di pelosok-pelosok dunia. Nah, bumi kayak begitu. Ya, digoyang kemudian bertaburan semua yang ada di dalamnya. Wabusatil jibalu bassa, ditiup gunung. Fakanat haba'am mumbassa, maka jadi debu yang bertebaran. Summa tunsafu anil ardi birriyah. Kemudian tunsafu dicabut dari muka bumi. Pakai apa? Pakai angin. Cabut pakai angin. Insyaallah udah kebayang itu. Ya. Disedot. Ya, pakai angin. Akar-akarnya keluar. Bukan cuma pohon bayam mah ya. Lebih mudah dari model kita nyabut bayam. Ya. Bukan pohon gede kayak di Bogor, Bonrai, gunungnya dicabut. Kan dahsyat, maha kuat Allah itu. Kama jaa fi qaulihi ta'ala, seperti dijelaskan dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka pada nanya, nanti kiamat gunung bagaimana? Faqul, bilang, yansifuha rabbi nasfa. Benar-benar dicabut. Ya. Pak Jamal biasa nyambut kutil. Wah, susahnya luar biasa itu. Didongkel sana, dongkel. Tapi kalau yang punya ilmu nyambut kutil ditiup. Oh, udah hilang. Ya dah. Tapi jangan nyambut jenggot ya. Cuma sayang-sayang. Wa qaulihi, atau fi qaulihi ta'ala. Wa qaulihi wa taral jibala tahsabuha jamidah. Kau lihat gunung, kau kira dia diam. Wahia tamurru marras sahab. Padahal dia bergerak seperti geraknya awan. Siang-siang iseng-iseng kita dangak ke langit banyak awan. Awan bergerak. Ya kan? Bahkan bahasa sastrawan mah itu beriring-iringan. Terus kita tanya, kenceng apa pelan? Pelan. Sehingga secara ilmiah gunung bukan cuma gunung, bumi emang bergerak. Dalam tempo 50 tahun, itu ilmiah. 50 tahun tuh bergeser sekian sentimeter. Tuh, nggak terasa itu. Sehingga ketika kemarin ada perubahan kiblat, akhirnya analisis-analisis ilmiah tentang pergerakan bumi termasuk Ka'bah kayak begitu dianalisis. Ya. Jadi berubah-berubah dia. Bahkan pulau-pulau di Indonesia khususnya termasuk benua yang ada di muka bumi di dunia ini itu bergeser. Dulunya Jawa sama Sumatera menyatu. Karena perubahan alam terus tak terasa jadi pulau-pulau sendiri. Satu saat nanti bersatu lagi. Ya dah? Iya. Kalau udah bersatu ya udah nyampur. Demikian. Ada apa di balik sunnatullah itu gitu kurang lebih. Ya, slide berikutnya Pak Jamal. Nah, summa zakarallahu ta'ala, kemudian Allah menyebutkan ma yulaqihil mukazzibun ad-dallun al-asfiya yauma izin. Habis Allah menggambarkan proses terjadi dan tanda-tandanya kiamat kayak begitu, terjadi apa yang terjadi?
Habis itu bagaimana? Allah ceritain. Para pendusta waktu hidupnya di dunia, orang-orang yang sesat, orang-orang yang zolim, yang lalim dalam hidupnya, tuh dia masuk kategori askia yang sangat menderita yauma idzin pada waktu itu kiamat. Biqaulihi, nih digambarkan oleh Allah. Inna jahannama kanat mirsoda. Jahanam pada waktu itu udah menjadi mirsod. Mirsod dari kata rosoda. Rosoda meneropong. Kalau Bapak Ibu jadi petugas pengawas di penjara, naik tuh ke menara. Terbatasan teknologi, ngawasinya pakai teropong. Kekeran. Nah, yang ngeker cerita Allah setelah guncangan kiamat selesai, bukan si A, bukan si B, si C, tetapi si Jahannam. Dia udah tahu persis si A, si B, C yang akan menjadi penghuninya. Itu maksudnya inna jahannama kanat mirsoda. Nah, Jahannam itu jangan dikira nggak bisa ngomong. Ngomong bisa, ngeker apalagi dia bisa. Coba lihat di surat Qaf. Apa itu Allah bilang kepada Jahannam? Halim talati, udah penuh apa belum gitu. Terus dia jawab, hal mim mazid. Apa ada tambahan? Luar biasa. Jahannam. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan ayat pada surat Qaf itu. Inna jahannama kanat mirsoda. Siapa itu yang diteropong? Yang dia tahu betul akan menjadi penghuninya. Litoghina. Toghin dari kata toko. Amma man toko. Mereka yang berlaku berlebihan. Bukan Tuhan dibilang Tuhan. Bahkan dia sendiri ngaku Tuhan. Tuh, Fir'aun termasuk tokoh. Fir'aun bukan tokoh, tetapi sifat. Sehingga walaupun zamannya udah tidak ada, sifat itu masih ada nggak? Masih. Sehingga kita juga kadang bilang, wah Fir'aun. Bukan cuma Fir'aun. Wah iblis. Tuh iblis sifat. Ya. Oke. Ma'abad tempat kembali. Labisina fiha ahqoba. Mereka tinggal di dalam jahanam ahqoba. Ahqoba bertahun-tahun. Kita punya satuan waktu mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Habis tahun, 100 tahun, abad. Di atas abad ada namanya hakbun. Bahasa kita sekarang milenium, yaitu 1000 tahun. Nih Allah nyebut 1000 tahunnya bukan 1000 tahun dunia, 1000 tahun akhir. Kalau 1 tahun saja 360 hari, 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Tuh pikiran udah nggak bisa menghitung seterusnya. Bukan cuma 1 milenium, tapi bermilenium, milenium. Maka dipakai jamak. Ahqoba. Ai inna naro jahannama. Artinya bahwa api jahanam atau neraka jahanam. Kanat fi hukmillah. Ada pada kekuasaan Allah. Wa qadaihi. Dan keputusannya. Kenapa? Mirsodah sebagai peneropong. Ya.
mu'addah yang disiapkan, litughat untuk yang melampaui batas, al-mutajabbirin yang sama melampaui batas, diktator, bilangnya demokrasi nggak taunya oligarki umpamanya, al-mutakabbirin yang sombong. Tuh yang mereka yang begitu-begitu tuh lagi ditungguin sama jahanam. Itu kurang lebih. Wahumul maraddatu. Mereka orang-orang yang menolak. Al-usab, durhaka, maksiat. Al-mukhalifun, yang menyalahi. Ya, menyalahi apa? Lir-rusul, kepada Rasul. Maksudnya ajarannya. Yaitu ajaran-ajaran Islam. Ya, ada keadilan, ada kemanusiaan, tidak suka kezaliman, kemungkaran. Wa marja'an, tempat kembali si jahanam. Wa masiron, sama tempat kembali. Wa nuzulan lahum, nuzul itu tempat mampir. Nuzul tempat mampir. Turis juga disebut nuzul. Iya, karena dia turun. Iya. Halata kaunihim, jadi Ahqabah memberikan informasi tentang keadaan mereka makisina fiha, tinggal di dalamnya, madamatid duhur, selama masa masih ada. Masa pernah nggak ada nggak? Masa mau terus ada. Kiamat terjadinya kan di masa. Surga neraka, lalu dia kekal, masa kekal. Sehingga ada seorang filosof namanya Ar-Razi, dia mengatakan bahwa masa adalah bagian yang kekal. Yang kekal ada 5, bukan cuma 1 Allah. Yaitu Allah. Yang kedua, ruh, kekal. Yang ketiga, al-waktu al-hayula, waktu mutlak, yaitu masa. Terus tempat yang mutlak. Allah mau bikin sesuatu, kan tempatnya udah ada. Ya dah, mau bikin surga, tempatnya dulu. Udah ada tempatnya, itu kurang lebih. Dan yang kelima, materi pertama. Materi pertama. Allah menciptakan sesuatu ini bukan dari tidak ada, tetapi dari ada bahan. Nah, bahan itu yang oleh Ar-Razi dianggap sebagai sesuatu yang kekal, abadi, gak pernah hilang. Nah, ini ad-duhur selamanya. Diterangkan wal ahqab jam'u haqbin. Ahqab itu jamak dari haqbun. Wa mufraduha haqbah. Lalu yang maknanya satu milenium, yaitu haqbah. Apa artinya? Wahiyal muddah atau wilah minaz zaman. Masa yang sangat panjang. Iza madha, apabila lewat, haqbun dakhala akharu, maka masuk masa yang berikutnya. Wahakaza ilal abad, begitu selamanya. Saya berilustrasi. Kita si A ini, si A orang terhormat. Akhirnya negara berbalas jasa. Gak usah tinggal di rumah. Di hotel saja. Dijamin oleh negara. Seluruhnya bersama keluarganya. Oh, surga tuh. Berapa lama? Selamanya. Tuh, selamanya. Itu duhuron. Sampai mati gitu. Oh, umpamanya kebetulan nggak mati-mati. Presidennya udah ganti, dia masih terus. Nah, ini mau menerangkan bukan berarti dia tinggal di hotel itu sebulan. Udah habis bulan, dia pulang. Tapi terus
pulang seminggu, berikutnya masuk lagi hotel. Bukan begitu, itu mah ada stopnya. Orang yang masuk neraka gambarannya bukan kayak begitu. Tuh, Ahqabah bukan kayak ini mau langsung terus, nggak ada jedahnya, istilahnya gitu. Di neraka ada jedahnya mah. Enak, Pak Jamal juga mau. Hah? Karena ada jedahnya katanya. Auzubillah min zalik. Ya. Oke. Wahaza ilal abad, ini selamanya. Wal mirsad imma ismun lil makan. Bukan ismul makan, ismun lil makan. Nama bagi sebuah tempat. Tuh mirsad. Kan jahanam nih, tempat. Di dalam jahanam ada sebuah tempat namanya mirsad. Tuh. Alladzi yarsudu fihi, di mana penghuninya itu atau yang punya jahanam itu meneropong di tempat itu. Itu satu versi. Satu lagi wa imma sifah. Mirsad artinya menunjukkan sifat, bimakna annaha, artinya annaha bahwa jahanam tarsudu a'da Allah, meneropong musuh-musuh Allah. Kita melihat sesuatu yang jauh, tak bisa ditangkap oleh pandangan mata biasa, maka ambil teropong. Kalau ambil teropong tadi nggak kelihatan, jadi kelihatan. Apa informasinya? Nggak ada satupun yang bisa lolos dari jahanam. Jahanam sendiri yang meneropong. Dia tahu persis. Kita pergi haji. Udah berkloter-kloter. Nama kita oleh panitia, baik negara, kementerian, udah dikirim ke tempat penginapan di Mekah kah, di Madinah. Tuh, pengurus di sana muasasah pada neropong apa enggak? Mana nih, udah datang. Mulai dari bandara. Oh iya nih, kloter sekian. Jumlahnya sekian, si A, si B, si C. Nggak ada yang kelewat. Gambaran sederhana. Oke, berikutnya Pak Jamal. Wal ayatu dalilun ala anna jahannama kanat makhluqah. Ayat tadi inna jahannama kanat mirsoda. Ayat tadi menunjukkan bahwa jahanam itu makhluk. Artinya dibikin. Li'anna qawlahu mirsoda, sebab firmannya mirsoda ay mu'addah, disiapkan. Kalau disiapkan kan berarti dibikin. Wa misluha al jannah aidan. Demikian juga berarti surga juga makhluk. La farqa bainahuma. Sebab nggak ada bedanya antara keduanya. Kalau jahanam itu dia tahu persis siapa penghuninya, maka surga juga begitu. Kenapa dia makhluk? Karena disiapkan. Gitu. La yazuquna fiha barda wala syaraba illa hamima. Di dalam jahanam mereka tidak merasakan sejuk. Sejuk maksudnya sejuk yang menghilangkan rasa panas. Nah, kemudian kemarin barda juga ada artinya memang tidur. Mereka tidak merasakan tidur. Ada benang merah antara sejuk dan tidur. Sejuk membuatnya tidur. Kalau sejuk dimaksud bisa menepis, menghilangkan rasa panas, dan tidur bisa menghilangkan rasa gelisah, rasa takut, rasa tidak enak. Tidur. Nggak ada itu di jahanam begitu kurang. Wala syarobah. Panas,
pasti pengen minum. Ada apa enggak? Enggak ada. Artinya enggak ada minuman yang bisa menghilangkan rasa haus. Itu maksudnya. Kecuali hamim. Hamim itu minuman. Tapi kan nggak bisa menghilangkan rasa haus. Bukan cuma nggak bisa menghilangkan rasa haus, tetapi nggak bisa diminum. Bagaimana minumnya? Hamim itu panas, bukan cuma panas, mendidih. Akhirnya mungkin ada penghuni yang pengen juga penasaran. Diminum. Oh, bagaimana jadinya? Hancur apa enggak? Jangankan hilang rasa haus. Iya. Qala Abu Hayyan fil Bahril Muhit. Itu yang dikatakan oleh seorang ulama mufassir namanya Abu Hayyan. Dalam tafsirnya Al-Muhit. Walladhi yazhar anna qawlahu, yang nampak dalam firmannya la yazukuna kalamun musta'naf. Ini mah soal i'rab. Kemarin la yazukunya di i'rab itu jadi na'at. Labisina atau jadi hal. Labisina fiha ahqoba. La yazukuna fiha barda. Jadi na'at. Tapi kalau ini bahwa menurut Abu Hayyan ini ya, la yazukuna itu kalimat baru musta'naf. Walaysa fi maudhi'il hal, bukan hal. Wa illa hamiman, sementara hamiman istisna muttasil. Kalau kemarin munqati min qaulihi wala syaraba. Ya, demikian itu pertarungan pemikiran memaknai ayat dari sudut pandang i'rab. Dua-duanya betul. Wa anna ahqaba mansub ala zarf. Ahqab zarf. Hamlan alal masyhur min lughatil Arab. Itu yang sudah umum dikenal di kalangan bangsa Arab atau bahasa Arab. Kenapa itu zorof? Ya ahqaba kan menunjukkan zaman, masa, ya zorof gitu. La mansub alal hal, bukan hal. Wa ghassaqo, ghassaqo minuman dari nanah. Jaza awifaqo ay la yadzuquna fi jahannam, maksudnya mereka tidak merasakan di dalam jahannam, di jahannam, au fil ahqab, atau di masa dia tinggal itu bardan, rasa sejuk. Bardan yang bagaimana? Yanfa'uhum, yang bermanfaat. Ya, ini sejuk, melahirkan rasa enak. Min harriha, rasa aman, bermanfaat, bisa menghilangkan panas. Wala saroba yanfa'uhum min atshiha. Enggak ada juga minuman yang bisa berguna sehingga bisa menghilangkan rasa haus. Nah, demikian tugas mufassir menjelaskan. Seolah bagian dari kewajiban mereka, meskipun ada sedikit terasa pengulangan. Tapi bagi kita insya Allah justru menambah. Iya. Ini terusnya ya. Illa hamima. Kecuali air yang panas mendidih. Wa huwal ma'al har asyadid al-ghalayan. Yaitu air panas yang mendidih. Wal ghasaq huwa sadid ahlin nar. Sementara ghasaq adalah sadid, nanah ahli neraka. Wa hadzal azab muwafiquz zambi al-azim. Azab kayak begini tak terbayang bagi perasaan kita mendengar ceritanya, adalah cocok, pas, sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Allazi irtakabuhu, yang mereka lakukan. Nau'an wa miqdaran, jenisnya dan ukurannya. Dosanya luar biasa itu orang.
udah zolim, berpuasa, curang, bohong. Bohongnya luar biasa. Sekali, 2 kali, 3 kali, ada dihitung ada 100 kali lebih. Maka udah nanti masuk jahanam. Sudah masuk jahanam, dikasih minuman. Dan minuman itu baik jenisnya maupun ukurannya, tadi panasnya kayak begitu. Jenisnya nanah. Nah, udah deh. Sehingga saking keselnya melihat fenomena kayak begitu, udah emang lagi belajar kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Kan mereka dalam posisi pikiran tak percaya ada hisab. Tuh, sesuai kali. Iya, fala dzamba a'dzam minasyirk. Tidak ada dosa lebih besar dari syirik. Mereka yang durhaka, mereka yang maksiat, mereka yang zolim, kan kategorinya syirik. Zolim, kata Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Kezoliman ada. Kenapa kezoliman itu syirik? Karena dia taat kepada nafsu. Saat taat kepada nafsu, dia namanya menuhankan nafsu. Ya, emang itu kata Al-Quran. Afaro'aita manittakhoza ilahahu hawahu. Tahu nggak kamu? Ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Tuhan itu ilah. Ilah dari kata aliha. Aliha ya lahu ilah. Itu ilah. Aliha artinya taat. Sehingga para ulama buku menulis kalau menerangkan la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan yang pantas ditaat. Tuh, kata taatnya ikut serta. Dia lekat pada kata ilah. Fala zamba a'zamu minasyirki wala adzaba a'zamu minan nar. Ada azab yang lebih dahsyat ketimbang api. Akhirnya ada tuh, sengaja tidak sengaja, sadar nggak sadar, kadang-kadang saking keselnya udah bakar aja. Banyak nggak maling yang dibakar? Bakar aja udah. Bakar puas. Digebukin, wah ada yang nggak mempan digebukin. Ya tuh, nggak puas. Padahal udah digebuk juga, udah dipukul juga, tuangin bensin, bakar. Nah itu. Ya. Wa qad kanat a'maluhum sayyi'ah. Kenapa digituin? Sebab amal mereka dulu tuh kanat waktu di dunia sayyi'ah, jelek, buruk. Fa ju wazu dibalas. Mereka dibalas. Bimisliha dengan yang serupa. Nah, dalam tafsir yang lebih dalam lagi, api panas bukan dalam artian api hakiki saja. Ada orang difitnah luar biasa. Padahal nggak makar, tapi disebarluaskan dia mau makar. Panas apa enggak? Tuh gitu fitnah. Sehingga salah satu di antara makna fitnah yang 13, fitnah maknanya 13. Adalah fitnah itu panas. Tuh kayak api. Ujian, wah itu membuat panas. Maka di Al-Qur'an diuji karena panas, berat, pakai kata fitnah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, tuh diuji. Ya. Jadi api ya kayak begitu. Senjata api. Disebutnya api karena panas. Kama qala ta'ala, seperti Allah sendiri berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun. Balasan kejahatan, keburukan adalah keburukan yang serupa. Maka itu diterapkan dalam satu syariatnya yang namanya kisos, harus serupa. Kenapa itu? Di situ ada semangat ajaran keadilan.
Jadi kalau Allah menyiksa kayak begitu kejamnya, bukan kejam yang harus dilihat sebagai orang beriman. Itu adalah bagian dari rasa adil. Iya dong. Di kita juga begitu. Sehingga dalam konteks kisah kalau cubit, bayarnya cubit. Kalau tonjok, bayarnya tonjok. Kalau yang ditonjoknya hidung, ya hidung. Al-anfu bil anfi. Wal ainu bil aini. Wal juruha kisos. Adil. Kan enak. Allah sudah kasih ranah hukum supaya adil. Manusia nggak suka dengan hukum Allah. Dia bikin lagi. Karena dia manusia nggak lepas dari kepentingan dan nafsu. Akhirnya adil menurut dia. Belum lagi di tataran praktek. Gitu. Yang nyolong ayam 2 tahun. Terus yang korupsi udah bisa ada remisi dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Wakila al-bard an-nu'as. Tuh. Ada juga al-bard itu memang maknanya an-nu'as. Nu'as ngantuk. Wan naum tidur. Nah, bedain silahkan. Kalau saya mah udah tahu. Apalagi kalau di kelas, mana yang ngantuk, mana yang pules. Oke, wa yulahaz annahu ta'ala, diperhatikan bahwa Allah Ta'ala ba'da an syarraha anwa uqubatil kuffar, setelah menjelaskan berbagai macam siksa orang kafir, bayana, dia menjelaskan annahu jaza'u haqqin wa adlin muwafiqin li'amalihim. Tuh dia. Dia menjelaskan bahwa balasan itu benar. Jangan anggap imajinasi. Dan itu adil. Muwafiq, cocok, sesuai. Li'amalihim. Bagi amal mereka. Tuh. Jadi itu Allah yang bilang. Jaza'u wifaqa, itu pas. Kalau menganggap kita nggak pas, terlalu kejam, gampang. Jangan lakukan kalau memang takut, gitu kurang lebih. Summa adadallahu ta'ala anwa'a jaraimihim. Habis itu Allah menyebutkan berbagai macam pelanggaran mereka. Jarimah, pelanggaran. Faqala, dia berkata, innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini perbuatan mereka, pelanggaran mereka. Apa? Mereka tidak berharap hisab. Ini harus dipahami, bukan cuma begitu. Allah tahu bahwa ada manusia-manusia yang tidak berharap hisab. Itu bukan dari kata-katanya, tapi dari perbuatannya. Ketika seseorang, siapa saja melakukan pelanggaran, itu adalah bahasa. Apa bahasa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa maksudnya nggak dihisab. Itu yang dibahasakan oleh Allah. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Bukan cuma la yarjuna hisaba. Wa kazzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Bukti bahwa azab itu ada. Zaman sebelum Nabi Muhammad, kan azab itu dibayar kontan. Zaman Nabi Nuh, tuh tenggelamkan langsung. Ya dah? Zaman Nabi Musa, disambur geledek. Fir'aun, ditenggelamkan. Itu kan tanda itu. Ayatina. Lalu semuanya itu kita tidak mengalami, diceritakan oleh Allah melalui Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'annya. Nggak diambil pelajaran. Itu juga masuk kategori la yarjuna hisabah. Wa kazzabu bi ayatina kizabah. Innahum, yaitu bahwa mereka iqtarafu, melakukan al-a'malas sayyi'ah,
perbuatan buruk, wal qabaih dan jelek, al munkaroh yang diingkari. Li'annahum la yatma'una fi sawab, sebab mereka tidak punya keinginan memperoleh pahala. Ngapain pahala nanti di akhirat? Kita dilecehkan ajaran kita itu. Imajinatif. Ya, cuma angan-angan. Iya. Oke. Wala yakhafuna min hisab. Mereka enggak takut dihisab. Li'annahum kanu, sebab mereka la yu'minuna bil ba'si. Tidak iman kepada kebangkitan. Melahirkan, tidak iman kepada hisab. Tidak iman kepada hisab, melahirkan mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tuh. Mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu berarti dia udah siap di jahanam. Faqauluhu innahum kanu la yarjuna hisabah ay la yakhafuna au la yatawaqqauna hisabah. Artinya mereka tidak berharap. Artinya mereka tidak takut. Artinya mereka tidak menanti-nanti. Ya, tawakkun menanti. Semuanya itu tidak berharap hisab, tidak takut, tidak menanti-nanti hisab. Illatut ta'yin fil azab. Merupakan akibat atau sebab. Dipertegasnya, takbid, bukan ta'yin. Takbid, ya, abadi di dalam azab. Nah, Pak Jamal ini dulu Pak Jamal. Sampai 7 ya, nanti sisanya diteruskan. Barangkali ada sisa waktu yang bisa kita isi dengan ada tanya boleh. Ada jawab juga boleh. Silakan Pak Jamal. Baik Ustadz, terima kasih atas pemaparan kajian pada pagi hari ini. Sungguh panjang dan padat. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, barangkali ada pertanyaan seputar tentang tema kita pada pagi hari ini, atau tema pelajaran yang lalu barangkali yang masih belum sempat ditanyakan, kami persilakan dengan cara angkat tangan atau menunjuk ikon raise hand. Silakan. Bu Nurjana, betul? Bukan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, nanti kalau waktu kiamat, orang-orang yang sudah meninggal itu kan jasadnya udah hancur, tapi ruh itu kan masih hidup. Yang merasakan itu ruhnya kan, atau jasadnya hidup kembali? Ibu maunya yang mana? Ya itu tanyanya begitu, jawabannya gimana? Maunya jawabannya, Pak. Ya, pertanyaan Ibu udah dipersoalkan sejak klasik. Di awal munculnya aliran-aliran dalam teologi. Maka menjadi dua pendapat. Azab termasuk juga surga. Itu ruh bersama jasad atau ruh saja. Nah, gitu. Ya. Yeah. Maka yang minoritas itu hanya ruhnya saja. Dan itu hampir tidak ada yang meyakini seperti itu. Tapi yang diyakini oleh banyak ulama berdasarkan ayat-ayat bersama jasad. Sebab menunjukkan ketidakmampuan Allah untuk menghimpun, mempertemukan kembali antara ruh dan jasad. Al-Quran banyak menyebutkan bahwa nanti akan diciptakan kembali kita ini. Bahkan yang menarik lagi, jasad yang ada nanti, umpamanya masuk surga, bukan jasad yang ada di dunia. Jasad baru lagi. Kenapa? Kalau kita masuk surga, jasadnya udah digabung sama ruh,
dan jasadnya masih jasad dunia, lidahnya lidah dunia, maka tuh lidah akan hancur ketika mencicipi buah surga. Tak mampu menahan nikmatnya. Itu baru buah anggur. Belum bidadarinya. Gimana? Siapa Jamal? Nah, diganti dulu jasadnya gitu. Jadi jawaban atas pertanyaan Ibu, jasad sama ruh. Bahkan lebih dari itu, nanti kita pada ketemu di sana. Bagaimana? Pada mau nggak kita ketemu di sana, di surga? Hah? Bu? Mau nggak? Ya udah, saya tungguin di dalam ya. Amin. Amin. Pak dulu Iya, ya, Ustaz dulu ya. saya tungguin di dalam. Jadi demikian Bu ya. Adalah